Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini ya, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas Gandhi untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Yang selanjutnya akan saya cek kehadiran ya untuk yang hadir pada hari ini. Galuh ada Bunga, Sinta, Andini, Farhan, Lucy, Dwi, Arif, Franky, Gandhi, Bagus, Wahyu. Oke, berarti semuanya bisa hadir. Kita memang tidak bisa satu kelas semuanya, hanya sebagian karena kondisi seperti ini ya. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini ya, kita akan belajar tentang pemanenan atau pasca panen ya. Jadi ikan itu setelah kita pelihara, kita melakukan kegiatan panen ya. Kegiatan panen itu nanti salah satunya itu adalah teknik pembiusan ikan saat pengemasan. Jadi ikan itu akan kita bius supaya dia sedikit lemah ya. Nantinya memudahkan kita saat kegiatan pengemasan dan pengiriman ikan. Nah, sudah paham kan apa itu namanya pembiusan? Pernah lihat orang dibius? Nah, pernah lihat kan biasanya kalau orang dibius itu teler, lemes. Nah, itu kita aplikasikan untuk ikan. Nah, pada kegiatan ini Bapak juga akan melakukan penilaian dari kegiatan yang kalian lakukan, mulai dari keaktifan belajar, ya, sikap kalian selama kegiatan belajar, sampai nanti hasil kerja kalian. Ya, nanti kita akan melakukan diskusi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Nah, di situ nanti kalian akan Bapak nilai, ya, aktif atau tidak, bagus atau tidak, ya, jelas. Jadi nanti lebih semangat. Ikan ini, ya, itu dengan penurunan suhu, ya, itu bisa membuat ikan itu lemah, ya. Jadi yang namanya pembiusan itu ada bermacam. Nanti Bapak ceritakan. Ya. Di sini tujuannya peserta didik mampu menentukan teknik pembiusan yang efisien. Jadi nanti teknik mana yang bagus, murah meriah, bisa diaplikasikan. Ya. Terus dapat menerapkan pembiusan sesuai dengan SOP, standar operasional pelaksanaan. Terus dapat melakukan kegiatan pembiusan. Yang berikutnya dapat mengkombinasikan ya, mencampur antara teknik pembiusan yang sesuai keinginan dan dapat menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nah, ini di sini Bapak akan tampilkan link YouTube video tentang pembiusan. Bentar ya. Kita melakukan pembiusan ikan cupang ya. Ada yang menggunakan minyak cengkeh ya. Ada yang menggunakan penyetruman atau menggunakan listrik. Ada yang menggunakan penurunan suhu atau menggunakan es. Nah, dari ketiga macam ini, menurut kalian yang efektif itu, yang efisien, yang bisa diaplikasikan dengan mudah, yang mana? Yang menggunakan es. Nah, oke, diperhatikan. Ini caranya. Esnya dimasukkan dulu, kalau di ikan cupang, dimasukkan dulu esnya. Ya. Nah, ditunggu sampai suhunya sesuai yang diinginkan. Nah, baru kalau sudah dingin, nah ini baru akan dimasukkan ikannya.
Nah, nanti kalian kalau untuk king ya, maskan, tapi tidak sampai pingsan. Nah, kalau di penyalonan ikannya sampai pingsan, ya. Ini perilaku ikannya. Nanti kalian juga akan mengamati, ya. Kita nanti pakai ikan nila, es batunya juga sudah disiapkan. Nah, itu sudah kelihatan ya, dia sudah mulai hampir pingsan. Nah, ini baru dilakukan penyalonan. Dia sudah pingsan ini. Nah, kalau pingsan seperti ini tuh kesempatan hidupnya itu 50-50. Ya. Jadi harus segera dilakukan penyalonan dan segera dimasukkan lagi ke air yang normal suhunya. Tapi kalau kita tadi sampai lemas, nah, jadi nggak cuma lemas saja, nggak sampai pingsan. Ya, ini video yang ini. Berikutnya, nah, ini menggunakan ikan hias juga. Nah, ini dan juga menggunakan ikan neon tetra. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang ini ikannya dulu masuk, baru esnya dimasukkan. Nah, ini es batunya. Ini dimasukkan satu-satu ya, es batunya bertahap, karena memang tujuannya untuk melihat reaksinya. Ya. Bercepat. Nah, tadi di awal kan dia bergeraknya aktif, nah, sekarang mulai agak lemah. Nah, sudah mulai tenang ya. Jadi sudah mulai tenang ikannya. Nah, sudah mulai tenang, semakin turun suhunya, semakin ini Bapak nanti akan melakukan, kalian akan melakukan kegiatan penelitian atau pengamatan ya, terkait ikan yang nanti akan dibius. Ini Bapak siapkan, kalian sudah siapkan 4 akuarium, kalian nanti dibentuk 4 akuarium, jadi masing-masing akuarium satu kelompok berisi 2-3 orang. Nah, silakan yang masih belum dapat kelompoknya, silakan gabung sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita lakukan. Oke, yang sebelah sana silakan merapat ke temannya. Satu akuarium diisi untuk 2-3 orang. Ini lembar kerjanya ya, masing-masing kelompok 1. Nah, kalian amati dulu lembar kerjanya. Sudah? Ya. Dibuka lembar kerjanya itu. Sebelum kalian mulai membuka lembar kerja, ya, silakan kalian mulai masukkan es yang ada di sini ke dalam wadahnya masing-masing, ya, ke akuariumnya. Ya. Jumlahnya disesuaikan saja supaya esnya cukup. Ya, silakan. Masing-masing kelompok. Di sini pada halaman ke-3 ya. Nah, tadi kalian kan sudah mengamati video yang sudah saya tampilkan. Ya, silakan kalian isi teori dari pembiusan, kan ya? Teorinya tadi diisi. Yang kalian amati seperti apa? Nah, kalau suhu diturunkan, ikannya jadi seperti apa? Ya, apa sih fungsinya itu? Ya, udah bisa ditambahi itu, nah, ditambahi dari hasilnya itu bisa kalian tambahi. Nah, tekniknya seperti apa? Sebagian kota satunya yang tidak menulis bisa mulai mengukur suhunya. Suhunya berapa? Ini cara pengukuran suhunya. Ini alatnya namanya pH meter, ya. Ini bisa untuk mengukur suhu. Pertama utamanya untuk mengukur pH, yang berikutnya mengukur suhu. Jadi di atas nanti itu ada pH, bawahnya ada suhu. Caranya bagaimana? Ya, alatnya dibuka, oke, dibuka, dimasukkan dalam air segini, ya, jangan lebih segini. Lalu klik on. Ya, udah klik on, di sini akan muncul pH-nya 7,20 sama suhunya 29,2. Ya,
Ini masih di sini. Nanti di air kalian ukur sendiri. Ya. Udah. Nanti hasil suhunya berapa? Dicatat. Jelas? Oke. Silakan. Nanti gantian ya. She's the one that I run to when I'm broken. She's the one that I need to have around. I'm coming down when she's gone and I can't breathe. Without her, I'm not me. Breathe my life, give me air, make me whole. Hold my heart in your hands, I wanna feel your soul. Breathe my life, give me air, make me whole. Hold my heart in your hands, I wanna feel your soul. Setelah ikan dibius selama 5 menit, merasa lemas dan dapat lebih mudah untuk dikemas kembali. Ya. Sudah? Siap, sudah, Pak. Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan tanya, silakan. Nah, dibius selama 5 menit, suhunya berapa? Kalau untuk kelompok saya 16 Celcius, Pak. Berapa? 16 Celcius. 16 derajat Celcius. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Gandhi. Oke, berikutnya siapa? Kelompok siapa? Sudah, silakan disimpulkan, Farhan. Kesimpulannya ikan yang dibius dibius dengan es lebih efisien dan tidak memakan uang yang banyak dan Oke. lebih aman juga. Ya, sip. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Farhan. Kesimpulannya? Dari pembiusan ini adalah agar memudahkan dalam proses pemakingan dan agar ikan tetap tidak stres dalam perjalanan. Ya, oke. Diberikan tepuk tangan untuk kelompoknya Sinta. Sekali. Oke, lanjut kelompoknya Wahyu. Tidak ada? Jelas? Oke. Nah, berarti presentasi sudah kita lakukan. Ya. Sudah mencoba mendiskusikan dengan teman-temannya ya tentang permasalahan yang kita hadapi. Ya. Sekarang coba saya tanya ya, ini kalian itu ya. Paham apa enggak sih dengan materi yang sudah saya sampaikan? Ya, oke. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Nah, tujuan dari pembiusan itu apa? Angkat tangan. Oke, silakan. Dari cara itu tadi ada namanya kombinasi. Ya, kombinasi dari kegiatan supaya ikannya tetap selamat lah sampai tempat. Apa yang dilakukan? Menempatkan es batu dalam packingan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Menempatkan es batu sekeliling tempat. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, jadi supaya suhunya tetap stabil, kita juga harus tetap memasukkan tambahan es. Fungsinya menjaga stabilitasnya. Itu dengan dipecah-pecah esnya, ukurannya kecil, diratakan, dibungkus menggunakan kertas. Ya, supaya tidak apa? Supaya tidak mudah mencair. Oke. Jadi tujuannya memang untuk mempermudah packing dan ikan tidak stres karena kenaikan suhu. Ya. Saya rasa kegiatan hari ini sudah kita lalui bersama. Tolong ketua kelas pimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya. Doa mulai. Doa selesai. Pertemuan berikutnya kita nanti ada proses kegiatan pengangkutan ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.